Hingga saat ini pengumuman hasil pemenang pemilu 2024 belum resmi diumumkan oleh KPU RI. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah mulai melakukan uji coba program makan siang gratis di Tangerang, Banten yang merupakan janji kampanye Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Lalu apa urgensi program pemerintahan selanjutnya dilakukan pada saat ini? Kita akan bahas bersama dengan juru bicara Menko Perekonomian Haryo Limaseto dan juga pakar kebijakan publik Rian Nugroho yang akan bergabung kemudian. Selamat malam Pak Haryo yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Caca, Pak, pemirsa CNN. Ya, baik. Pak Haryo, makan siang gratis ini adalah program yang diusung, yang dibawa oleh Prabowo Gibran, paslon nomor urut 2 yang hingga saat ini memang keputusan resminya kemenangan ini belum diumumkan oleh KPU karena proses masih terjadi di KPU. Walau memang sudah dikatakan ya masuk dalam APBN 2025 program ini. Namun pertanyaannya lalu kenapa harus diuji coba sekarang? Siapa yang menginisiasi lalu pertimbangan urgensinya apa harus dilakukan saat ini juga? baik Mbak Caca. Jadi kehadiran Pak Menko dalam simulasi makan siang di SMPN 2 Curug Tangerang itu merupakan undangan dari Pemkab Tangerang yang secara mandiri dan sukarela mencoba program tersebut lebih awal. Jadi inisiatif sendiri dan kami menilai itu adalah hal yang baik karena kan memang usulan mandiri dari daerah. Nah, perlu juga disampaikan atau diketahui kenapa juga kami hadir karena memang Tangerang ini, Kabupaten Tangerang ini memiliki 3 tipologi sekolah, yaitu perkotaan, pedesaan, dan pesisir, jadi cukup lengkap. Kemudian juga kenapa SMPN 2 Curug, karena memang ternyata SMPN 2 Curug ini adalah SMP percontohan juga di lingkungan Tangerang ya. Dia sudah memiliki banyak program anak sehat dan sejahtera, antara lain ya Aksara, kantin sehat dan bersih, kurangi sampah sekolah kita, dan banyak program-program yang lain. Nah, atas kesuksesan program-program ini, mereka menginisiasi untuk secara mandiri dan sukarela itu untuk memulai makan siang gratis kepada siswa-siswinya. Jadi atas undangan ini kami anggap hal yang baik dan Pak Menko Airlangga juga hadir. Salah satunya untuk belanja masalah. Gitu. Jadi kira-kira eh, bagaimana apa yang dilaksanakan itu kira-kira nanti temuan-temuan kendalanya atau hal-hal positifnya itu bagaimana? Kira-kira gitu Mbak. Baik Pak Haryo, apakah inisiatif atau kesukarelaan sekolah melakukan uji coba makan siang ini sebelumnya ada komunikasi dengan Menko Perekonomian, Kemenko Perekonomian? Oh tidak, jadi memang ini inisiasi dari mereka dan mereka mengirimkan undangan. Sebelumnya tidak ada komunikasi sehingga kami hadir pada saat eh, hari hari apa ya, yang lalu itu diundang sehari sebelumnya, terus kemudian kami menjadwalkan untuk hadir. Jadi kalau komunikasi saya rasa tidak. Jadi undangan untuk menghadiri uji coba ini baru didapatkan oleh Kemenko Perekonomian 1 hari sebelum uji coba dilaksanakan. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, kemudian ini kan atas inisiatifnya sendiri secara sukarela. Dana untuk melakukan inisiasi ini, inisiatif pilot project makan siang gratis ini dari mana Pak? Iya, kami mendapatkan di awal kami hadir, kami mendapatkan penjelasan dari pihak sekolah dan juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang ya, bahwa mereka yang mengalokasikan dana untuk simulasi makan siang ini. Begitu. Dan tadi pemilihan sekolahnya juga sudah saya sampaikan karena memang ini sekolah pilihan dan yaitu tadi mereka mengawali lebih cepat mungkin ya karena mereka menganggap hal ini hal yang baik. Pemilihan, Demikian. baik, kalau pemilihan sekolah ini berarti ada yang memilih Pak tempatnya. Iya.
dari pihak Pemkab Tangerang dan sekolah SMPN 2 Curug itu sendiri dengan pertimbangan tadi bahwa ini sudah banyak program yang sukses mereka jalankan. Jadi sebelumnya itu mereka, saya beri contoh ya, sebelumnya itu mereka memang sudah ini ada program namanya Kurangi Sampah Sekolah Kita atau Kurasaki istilahnya. Jadi mereka memang ke sekolah itu sudah membawa tumbler dan juga tempat makan sendiri ya. Jadi mereka tidak membuang sampah plastik gitu ya. Di sekolah disediakan dispenser, kemudian di kantin juga disediakan makan. Mereka membeli tanpa lagi apa namanya tempat-tempat yang terbuat dari plastik. Jadi mereka membawa tempatnya sendiri. Baik, Itu contoh yang Kurasaki. Oke, baik itu artinya inisiasinya juga datang dari pemerintah Kabupaten Tangerang. betul, betul. Berarti dana yang digunakan ini dana dari sekolah dan juga dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Demikian yang dijelaskan pada saat kami hadir bersama, dipresentasikan kepada kami. Jadi tidak ada komunikasi sebelumnya ya Pak. Karena ini untuk menjawab polemik yang terjadi di masyarakat. Karena bagaimana kemudian Kemenko Perekonomian menjawab apakah ini hanya sekedar usulan yang benar-benar niatnya tulus atau sebenarnya sebagai kelanjutan dari kampanye politik Pak. Untuk menjawab hal Nah, tersebut. ya, saya tidak berkomentar ya Mbak untuk hal itu. Kami setiap hari kami sering hadir dalam berbagai undangan ya, kegiatan-kegiatan di pemerintahan daerah. Baik, kemudian tadi Bapak sempat menyatakan salah satu tujuan juga menghadiri undangan di SMP di Tangerang ini untuk belanja masalah. Masalah apa saja yang kemudian ditemukan pada saat berkunjung kemarin? Iya, jadi yang disampaikan Pak Erlangga belanja masalah itu artinya bukan masalah mencari masalah ya, tapi yang kami sampaikan pada saat apa namanya mendatangi ini tadi sudah sempat disinggung juga bahwa memang di sekolah itu sudah ada SOP-nya. Tadi mereka dengan Kurasakinya, jadi tinggal eh, menyiapkan makanannya. Mereka sudah terlatih untuk membawa peralatan makan sendiri dan sebagainya. Nah, itu SOP itu sudah cukup bagus. Nah, kemudian yang eh, menunya, menunya itu lengkap ya. Kemarin ada 4 menu ya menjadi pilihan dari siswa-siswa dan di dalamnya itu terkandung gizi dan protein yang sudah terukur gitu. Nah, ini juga hal yang baik. Jadi kemudian biayanya juga demikian. Disampaikan bahwa di Tangerang itu dengan biaya 15.000 itu cukup. Nah, gitu. Bahkan kalau untuk siswi ya itu terlalu banyak itu apa namanya porsinya 15.000. Nah, terus yang dapat kami sampaikan lagi yang menjadi temuan adalah eh, keterlibatan dari UMKM lokal. Jadi ini membentuk ekosistem lokal karena dari sekolah itu mengajak UMKM penjual-penjual yang di sekitarnya untuk menyediakan makanan ini. Demikian yang kami temukan dalam simulasi tersebut. Bapak, namun Caca. dalam pertemuan Pak Erlangga ini kunjungan juga kami mendapatkan informasi ada seorang ibu yang meminta bahwa kepada Pak Erlangga 15.000 ini tidak cukup. Tanggapannya Pak? Oh, kalau cukup tidak cukup, memang banyak, memang lucu-lucu Mbak di situ karena ini kan memang langsung ya ke siswa-siswi ya. Ada yang menyampaikan lauknya kebanyakan tapi nasinya kurang gitu. Terus kemudian juga untuk menu juga kan tadi kemarin sediakan ada siomay, ada nasi ayam ya, terus kemudian juga ada gado-gado ya. Jadi memang banyak apa namanya yang disampaikan, termasuk juga tentu kalau UMKM menginginkan harganya agak lebih tinggi karena biar keuntungan mereka lebih banyak. Tapi Baik, pada prinsipnya untuk lokasi Tangerang cukup, Mak. Nah ini untuk Tangerang ya, ya, 15.000 baik. ya, cukup ya. Berbicara mengenai budget Pak, kemudian anggarannya dari mana? Salah satu yang informasi yang kami dapatkan dikatakan oleh Pak Erlangga ada kemungkinan dananya ini dari dana BOS. Apakah itu tidak kemudian mengurangi jatah dana BOS yang seharusnya diberikan? Iya, jadi itu juga bukan dari Pak Erlangga ya, karena saya hadir sendiri, itu juga usulan dari pihak Pemkab dan sekolah dalam diskusi gitu ya. Memang dana BOS ini bisa dijadikan karena mungkin sudah
sudah ada SOP-nya, udah jelas, selama ini lebih clear. Jadi usulan dari mereka untuk menggunakan dana BOS, bisa penambahan atau pengoptimalan dana BOS. Nah, inilah yang kemudian kami catat gitu ya, sebagai disebutnya masalah tapi belum tentu masalah. Nanti Ya. kan bisa didiskusikan lagi. Ya. Sejauh ini dari pemetaan yang sudah dilakukan oleh Kemenko Perekonomian ini, anggaran ini akan posnya dari mana? Dari mana saja bisa didapatkan pos-pos untuk dana makan siang gratis selain dari BOS? Eh, itu kan masih dalam pembahasan ya, Mbak. Jadi simulasi ini diharapkan Pak Erlangga sebagai kick off, karena kami juga mendengar beberapa daerah juga akan memulai gitu ya. Dan kami sangat senang apabila memang juga mendapatkan undangan. Karena ini ya tadi belanja masalah. Kami ingin tahu juga tadi biayanya apakah pas atau kurang ya, 15.000 untuk daerah-daerah pasti berbeda-beda. Nah, kalau untuk penyusunan anggaran, saya mungkin belum bisa berkomentar ya untuk program makan siang ini. Tapi mungkin bisa juga disinergikan dengan apa namanya program existing yang sejenis ya, seperti di Kemensos ada PKH untuk anak sekolah, kemudian di Kemenses ya ada stunting untuk ibu hamil dan balita. Itu kan bisa apa namanya disinergikan gitu. Tapi itu kan tentu masih dalam pembahasan lebih lanjut. Nah, jadi kehadiran kami tujuannya untuk melihat simulasi-simulasi mungkin ya, terus kemudian juga kira-kira jalan terbaiknya untuk program ini bagaimana. Dan kami apresiat kepada daerah-daerah yang sudah memulai ya, walaupun mungkin itu masih dalam pembahasan, terutama untuk anggaran. Demikian, Mbak. Pembagian alokasi anggaran ini masih dalam pembahasan. Kemudian tadi juga Bapak sempat mengatakan bahwa 15.000 itu kan cukup untuk Tangerang, namun bisa saja berbeda dengan daerah-daerah lain. Apakah itu artinya 15.000 ini tidak final, Pak? Bisa lebih besar atau lebih kecil? Saya rasa demikian, Mbak, karena kan itu masukan-masukan dan usulan ya. Jadi itulah makanya masih dalam pembahasan untuk angka 15.000. Namun untuk di Tangerang itu cukup menurut apa namanya simulasi yang mereka lakukan. Dan kami berharap juga nanti juga ada satu angka yang positif dan pasti kan untuk mencukupi kebutuhan gizi ya, dan mencerdaskan anak bangsa ini. Demikian. Tadi sebelumnya Bapak juga sempat menyatakan mengenai bisa saja sebenarnya bersinergi dengan pihak-pihak lain. Salah satunya apakah akan bisa bersinergi dengan Bappenas dalam program makan siang gratis ini, Pak? Oh, ya tentu sinergi itu di pemerintahan lengkap ya, Mbak. Dengan Bappenas juga pasti akan terlibat dalam pembahasan, dan Kementerian Keuangan juga pasti akan juga terlibat gitu. Jadi semuanya narasi akan pada keputusan yang sama setelah dibahas gitu, Mbak. Baik, kemudian daerah-daerah mana saja yang akan menjadi sasaran Kemenko Perekonomian untuk belanja-belanja kendala-kendala yang bisa saja terjadi di lapangan? Iya, Mbak. Kami menunggu undangan, Mbak. Jadi nanti kalau memang sudah ada undangan yang pasti, jadi kami tidak ada komunikasi juga seperti tadi disampaikan. Kami sekarang sedang menunggu. Nanti kalau memang ada daerah-daerah yang siap dan mengundang Kemenko Perekonomian, nah, insya Allah kami akan hadir. Demikian, Mbak. Jadi sejauh ini tidak ada inisiatif dari Kemenko Perekonomian untuk melakukan uji coba langsung di lapangan ya, Pak ya? Oh, enggak. Baik. Jadi yang di Tangerang itu kami diundang. Baik, Demikian. dan kedepannya jika ada itu adalah inisiatif dari daerah masing-masing seperti itu ya Pak. Kemenko Perekonomian akan menunggu undangan. Kurang lebih demikian, Mbak Baik, Caca. Terima baik. kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Juru bicara Menko Perekonomian Haryo Limaseto telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih.